saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKI Truk Cahau. Kali ini bersama saya Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Panduan Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 23 November 2023, saya beri judul Jujur Mendatangkan Kemujuran, dengan teks Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayat 23. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang melampaui segala akal. Kami percaya pada saat ini Engkau hadir menjamah kami umat-Mu. Dan pada saat ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini. Demikian juga urapi umat-Mu yang mendengarkannya. Supaya dengan iman dan percaya kami, firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, membuka hati dan pikiran ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai dengan 23 berbunyi demikian. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atasnya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini.
sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Secara umum, manusia menyukai kata-kata pujian, serta ucapan yang membesarkan hati dan mengobarkan semangat. Demikian juga jika ada orang-orang yang menunjukkan dukungan terhadap suatu gagasan dan rencana yang disampaikan. Bahkan dalam keadaan tertentu, misalnya menentukan satu keputusan, umumnya akan tergantung pada suara terbanyak dan biasanya mengabaikan jumlah suara yang sedikit. Padahal, belum tentu kata-kata pujian ataupun suara terbanyak itu membawa pada hasil yang benar. Diperlukan penelaahan dan juga analisis yang tepat dan mendalam untuk memutuskan sebuah keputusan dan kebijakan. Begitulah yang terjadi pada Ahab dalam bacaan teks hari ini. Saat itu, Yosafat mengajak Ahab untuk berperang melawan bangsa Aram. Namun sebelumnya, Yosafat meminta Ahab menanyakan petunjuk Tuhan melalui nabi-nabinya. Ada sekitar 400 nabi yang mendukung rencana itu dengan janji kemenangan dari Tuhan. Namun ada satu nabi, yaitu Mika, yang menubuatkan hal berbeda. Dengan ketaatannya kepada Tuhan, Mika mengatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas rencana itu. Mika mengatakan bahwa mereka akan kalah dan sebaiknya membatalkan rencana perang tersebut. Tetapi meskipun demikian, Ahab lebih memilih untuk mendengarkan apa yang baik menurutnya, apa yang baik menurut keinginan hatinya. Ahab membenci Mika karena telah menyampaikan firman yang mengandung malapetaka. Ahab tetap ngotot bersikeras untuk melanjutkan rencana perang tersebut. Ahab mengutamakan suara terbanyak dan kata-kata pujian dibandingkan suara Tuhan melalui nabinya Mika. Dan pada akhirnya Ahab mati karena perbuatan dan keputusannya sendiri. Tragedi kisah hidup Ahab sebenarnya menjadi peringatan bagi kita pada masa kini, yaitu 1. Belajarlah untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan hati kita. 2. Hidup jujur di tengah ketidakjujuran memang suatu tantangan, dan itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, bahkan terkadang menyakitkan. Namun, sebagai orang yang percaya dan taat kepada Kristus, ada baiknya kita rela untuk menerima dan menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. 3. Jika saat ini kita dipercayakan sebagai pimpinan yang secara khusus mempunyai kewenangan untuk menentukan sebuah keputusan, maka ambillah sebuah keputusan yang berdasarkan pada kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jadilah bijak dalam setiap keadaan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya dalam setiap musim kehidupan kita sangat memerlukan firman Tuhan sebagai arahan dan petunjuk bagi iman dan pengharapan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas bimbingan kasih Tuhan yang telah memampukan kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini termatrai dengan baik dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga melalui firman Tuhan pada hari ini, kami beroleh hikmat yang mampu mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Pada saat ini, kami juga menaikkan ungkapan syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa Engkau beri dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyejukkan dan menyegarkan kami dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini pula kami juga mau doakan warga jemaat GKE yang ada di seluruh pelayanan Resort GKE Puruk Cahu. Kami doakan secara khusus jemaat GKE Galilea, Muara Marway, dan Pelaci. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia, baik itu pendeta, penatua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, bahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang senantiasa bersatu hati pikiran untuk terus mendekatkan diri ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Diberkatilah selalu kiranya kehidupan warga jemaat GKE Galilea, Muara Marway, dan Pelaci. Mampukanlah mereka dengan pertolongan Roh Kudus-Mu agar mereka dapat senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengharapan Yesus Kristus. Demikian juga pada saat ini hamba-Mu mendoakan kehidupan warga jemaat Tuhan di berbagai tempat, mereka yang mengabdikan diri sebagai ASN, TNI Polri, PNS, atau bahkan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Murung Raya ini, baik secara swasta maupun yang berwirausaha, kiranya senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Diberkatilah mereka senantiasa yang selalu setia menaruh harap kepada Tuhan. Diberkatilah mereka yang senantiasa setia mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan. Kami percaya dengan iman bahwa tuntunan Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan, dan memelihara kehidupan umat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan yang membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami sekalian. Pimpinlah kami ya Tuhan pada jalan kebenaran dan sertailah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah layanan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.